Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di beberapa ayat Al-Qur'an. Ayat 97-nya ya. Itu afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari pada saat mereka tidur? Yaitu isi ayat 97-nya. Kemudian ayat 98-nya, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha atau di pagi hari sedangkan mereka lagi bermain-main? Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka selalu merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tidaklah merasa aman dari siksa Allah karena dosa yang dilakukan kecuali kaum yang merugi. Ayat 100-nya, awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri yang sudah pernah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki kami azab mereka karena dosa-dosa mereka dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran lagi. Ya, jadi maksudnya seperti kasus Fir'aun di Mesir ya. Penduduk Mesir harusnya bisa memahami kalau sudah pernah ada orang disiksa di negeri itu ya. Disiksa di negeri itu maksudnya di Mesir. Jangan sampai penduduk Mesir kembali lagi mengulangi perbuatannya Fir'aun. Kufur kepada Allah, menolak ayat-ayat Allah karena siksaan itu bisa terulang pada mereka. Atau selain Fir'aun, negeri manapun ya yang pernah ditimpa bencana-bencana besar, jangan sampai kita berpikir ya, oh itu kan tertimpa orang sebelum kita. Ya kita nggak mungkin tertimpa, itu kebodohan namanya. Karena akan sama, semua pelanggar-pelanggar akan kena hukuman, semua orang-orang yang patuh akan dapat nikmat. Begitu poinnya ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Banyak sahabat-sahabat Nabi dulu tidak ada yang kenal. Tapi setelah masuk Islam mereka beriman, mereka patuh kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Allah muliakan dan angkat nama mereka harum dalam sejarah manusia. Dan berapa banyak yang tadinya kufur kepada Allah dikenal di tengah-tengah masyarakatnya kayak Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, Rabi, Syaibah dan yang lainnya. Mereka terkenal di masa itu. Tapi akhirnya habislah sejarah mereka dan habis semua harta mereka, keturunan mereka tidak dikenang lagi itu dengan kekufuran mereka. Maka semua yang patuh kepada Allah akan sama akibatnya. Semua orang yang durhaka sama Allah akan sama akibatnya. Yang patuh akan diberikan kenikmatan dan dimuliakan, diharumkan namanya. Orang yang melakukan kemaksiatan akan dihukum dan disiksa. Itu poinnya.